Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istri. Hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sel 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk meniti Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di desa Baito, Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena tuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. BH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran. Kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan.
LBH Hami Sultra lalu menunjuklah Hamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH Hami Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Ujang, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya.
Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis di Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya.
Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Kejadian kemarin tidak paham. Dia tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum dikatakan? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ waktu penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, dengan persidangan. saya sudah ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di titik situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani.
Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau melakukan perdamaian
di rumah jabatan atau Rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di Rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH Hami Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH Hami Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH Hami Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH Hami Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH Hami Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH Hami Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH Hami Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial.
Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, Guru Honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres kondatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus Guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf.
Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perbankan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam amen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani, Ada penyesalan begitu mungkin. Serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Ya, di situ pengacara sudah semasa serahkan sama pengacara, di situ saya disuruh tanda tangan. Itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti. Ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujab Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya, tapi bukan permintaan Pak Bupati itu ya, tapi bukan permintaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani.
Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun ini menjalani persidangan di pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Suruludin Dangga. Suruludin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Suruludin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Suruludin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, Bupati Suruludin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga, Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan.
Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Mayan, di Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, Perdamaian, dalam katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilakukan Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelas itu. Utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan.
Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan cuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya.
Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Karena Dia tidak paham. Kejadian kemarin tidak paham. Dia tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Itu kemarin Ibu merasa tertekan. Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ kewenangan Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujab Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Samsudin. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan Ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa Ibu takut sebelum Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito,
apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Pun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian.
Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, Guru Honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus Guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca,
karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan, di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, dirujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa tertekan. Bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan di waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. sudah ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai, permintaan maaf atau damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Samsudin. Oh, di situ. Kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan Ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Di chat itu bahwa Ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya, di situ ini aku kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani dengan anggota Polsek Peto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih, Supriyani dan Aibda WH
sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, orang tua korban menjadi menutup diri pada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan, mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan.
Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya.
Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan, proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan, namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula,
Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.ultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan, paksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnews.ultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi di permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujab. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujab Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam men tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut. Maafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Pengacara maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa tertekan. Bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan
kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan propam namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai, permintaan maaf atau damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sebelumnya. Oh, di situ. Kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ ini takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral disikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara, Sultra, dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunuddin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunuddin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejomba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunuddin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut,
Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH Hami Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH Hami Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH Hami Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH Hami Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH Hami Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH Hami Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH Hami Kondangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupat, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai,
Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak.
Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, hadir dalam amendmen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan, di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa tertekan. Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujab Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai, permintaan maaf atau damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan Ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa Ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan.
Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Di Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan.
LBH Hami Sultra lalu menunjuklah Hamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH Hami Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Ujang, ada pengacara Pak Samsudin Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan,
mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya.
Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Dia kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum dikatakan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai, permintaan maaf atau damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sama. Oh, di situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut sebelum Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Suruludin Dangga. Suruludin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Suruludin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Suruludin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Suruludin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya.
yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya.
Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan, proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Ujang, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel. Ia tak tahu menahiyaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supri mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan.
Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Ya, di situ pengacara
saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Itu kemarin ibu merasa Sebelumnya bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di titik situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, Guru Honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH.
Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024.
Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024 kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujab. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujab Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Dia kejadian kemarin tidak paham. Ditekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis.
untuk menghentikan persidangan. Dengan persidangan. Ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Puja Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di titik situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ ini takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak,
namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian
di rumah jabatan atau rujak Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujak Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Suruludin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Suruludin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Suruludin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan.
Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnysultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnysultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus Guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujab. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujab Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Ditekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditantang? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujab Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan.
Pak sama Pak pengacara sendiri. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara sendiri. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa,
tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan, mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir.
Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024,
Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnysultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnysultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak.
Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam amen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa tertekan. Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ program dari Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujab Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sendiri. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara sendiri. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin.
Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan.
Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Uja, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya
saya disuruh mempertimbangkan itu dan semua saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, Guru Honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnysultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnysultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus Guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut,
yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan, di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, dirujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. saya sudah ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara saya. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara saya. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya, di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang.
Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga.
Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Ujang, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga.
Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini,
Pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Ditekan begitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum dikatakan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sudah bisa ceritakan. Karena di situ kewenangan Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. ada panggilan propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sendiri. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara sendiri. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan, mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya,
yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya.
Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial.
Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.ultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnews.ultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. karena
Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya semua saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sama. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice.
Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, Guru Honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan.
Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuklah Hamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya.
Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024,
Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Ya, di situ
pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Itu kemarin ibu merasa tertekan. Sebelumnya bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai, permintaan maaf atau damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sama. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ ini takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, Guru Honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH.
Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024.
Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024 kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujab. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujab Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham, jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa Sebelumnya bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke Propam, namun
sebelum saya berangkat ke Kupang itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak waktu itu ya untuk damai, permintaan maaf atau damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di titik situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ ini takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu,
mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunuddin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunuddin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunuddin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024.
Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di Rujak Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH Hami Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH Hami Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH Hami Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH Hami Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH Hami Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH Hami Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH Hami Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan.
Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak.
Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa tertekan. Bisa ceritakan. Karena di situ yang dari Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sama. Oh, di situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan Ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini
si bupati suruh tunggu, tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara sendiri. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya, di situ ini takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan,
kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada,
katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuklah Hamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya. Katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito. Utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut.
Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban.
Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam amen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan, di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, dirujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Kejadian kemarin tidak paham. Ditekan begitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa tertekan. Sebelumnya bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Samsudin. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan.
Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnysultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya.
dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran. Kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuklah Hamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunNewsUltra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya.
Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, Guru Honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus Guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara.
Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan, di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, dirujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham, jadi kejadian kemarin tidak paham. Dia tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa Sebelumnya bisa ceritakan. Karena di situ waktu penanganan Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. saya sudah ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai, permintaan maaf atau damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Samsudin. Oh, di titik situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan Ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa Ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turun tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut.
Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnysultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnysultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito.
utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut,
Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Suruludin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani
ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Karena Dia tidak paham. Jadi kalau kejadian kemarin nggak paham. Ada tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. iya di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya suruh pertimbangan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sudah bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. saya sudah ada panggilan ke propam namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai permintaan maaf atau damai tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Samsudin. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice.
Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, Guru Honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan.
Sementara itu, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya.
Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024,
Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara
saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. Itu kemarin ibu merasa Sebelumnya bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Sudah ada panggilan propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sebelumnya. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, Guru Honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH.
Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Suruludin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Suruludin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Suruludin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024.
Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024 kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujab. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujab Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa Sebelumnya bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Saya sudah ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke
Sejak kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di situ. Kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres, hidup takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri.
Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Suruludin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Suruludin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito, Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Suruludin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani,
orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di Rujak Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH Hami Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH Hami Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH Hami Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH Hami Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH Hami Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH Hami Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH Hami Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan.
Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Ujang, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak.
Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor rujak ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh pertimbangan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Saya sudah ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke rujak kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara sama. Oh, di situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa
ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara sendiri. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ ini takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan,
kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Suruludin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Suruludin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada,
katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya,
Ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnews.ultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnews.ultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya.
Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, dirujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ permintaan Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. saya sudah ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan.
Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnysultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya.
dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran. Kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuklah Hamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya.
Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, Guru Honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus Guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara.
Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan, di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, dirujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelumnya bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. ada panggilan propam namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai permintaan maaf atau damai tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di titik situ. Bukan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut.
Adapun dalam foto yang beredar, tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH, dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito.
utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Ujang, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut,
Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujak, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani
ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Karena Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin nggak paham. Dia tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. iya di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Ujak ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya, Dengan persidangan. sudah ada panggilan propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Ujak kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai permintaan maaf atau damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Samsudin. Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ ini takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda. Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, Guru Honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak
di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang. Dan itu pelanggaran, kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andolo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan. Tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024.
Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujab. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujab Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara? Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangani? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat, dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin ibu merasa tertekan. Sudah bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai, dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk
bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan ke propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujak Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak waktu itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di titik situ. Itu kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut ketemu Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid,
Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan, mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan,
memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujak Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujak Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD.
Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara. Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga.
Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujab. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujab Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Dia tidak paham. Kejadian kemarin tidak paham. Tekan gitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya semua serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Ya, di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Ada panggilan ke Propam, namun sebelum saya berangkat ke Propam itu saya dibawa ke Rujab Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atau damai
permintaan maaf dan berdamai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di titik situ. Kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa ibu takut sebelum Kapolres itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ ini takut kalau mau didamaikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Paeto Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani,
Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di Desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024 jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan.
Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunNewsUltra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian. Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus Ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai Ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunNewsUltra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitik beratkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitik beratkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan.
Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh pertimbangan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, guru honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya.
Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujab. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujab ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam amendmen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca, karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya, pertemuan tersebut merupakan keinginan Bupati Konawe Selatan. Di mana tujuannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kasus yang sudah viral di media sosial ini. Termasuk ada upaya penghentian sidang yang diagendakan Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, besok. Tidak ada diinfokan lebih dulu, soal damai, dan diketik surat damai di situ, di Rujab, jelasnya. Supriyani pun sempat merasa takut dengan adanya perdamaian ini, pasalnya proses hukum sudah berjalan di persidangan. Diungkapkannya, ia pun telah memaafkan tuduhan dari pihak orang tua murid terhadapnya. Namun, Supriyani ada penyesalan begitu mungkin kemarin. Karena Dia tidak paham. Jadi kejadian kemarin nggak paham. Bertekan begitu ya kemarin. Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujab, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu dan saya serahkan kepada pengacara saya. Terkait Saya serahkan sama pengacara saya. Apa kata pengacara waktu itu sebelum ditandatangan? Di situ pengacara saya ya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena sudah semua saya serahkan sama pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan. itu kemarin Ibu merasa Sebelum bisa ceritakan. Karena di situ penyampaian Pak Bupati itu kita dipertemukan di sana itu supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal nanti waktu persidangan besok hari Kamis supaya bisa diselesaikan besok hari Kamis. Untuk menghentikan persidangan. Ya. Dengan persidangan. Ada panggilan propam, namun sebelum saya berangkat ke propam itu saya dibawa ke Rujab Kabupaten untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana. Dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu ya untuk atur damai, permintaan maaf atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan. Pak sama Pak pengacara Oh, di situ. Kan sebelum adanya pernyataan damai itu kan Ibu sempat chat dengan kuasa hukum juga bahwa ini apa Bupati suruh tunggu tapi tidak tahu tunggu apa. Pak Bupati yang menginformasikan kepada pengacara. Berarti tidak tahu bahwa akan ada pertemuan dan Kapolres gitu. Tidak tahu. Kemudian ada juga chat itu bahwa Ibu takut ketemu Kapolres. Itu takutnya maksudnya bagaimana? Ya di situ takut kalau mau didamaikan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga ikut turut tangan dalam kasus guru honorer Supriyani dengan anggota Polsek Payito Aibda WH. Surunudin mempertemukan kedua belah pihak yang berseteru pada Selasa 5 November siang. Pertemuan ini berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Sekda Konsel, Kapolres Konsel, beserta tim kuasa hukum Supriyani. Suasana pertemuan Supriyani dengan Aibda WH pun terpantau tenang. Kuasa hukum Supriyani Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di desa Baito. Terlebih Supriyani dan Aibda WH sama-sama berasal dari wilayah tersebut. Adapun dalam foto yang beredar tampak Surunudin berada di tengah sembari memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Mereka sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Meski begitu, proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Inisiator, perdamaian, guru honorer Supriyani dan orang tua murid, Aibda WH serta istri adalah Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga. Surunudin tak hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak, namun juga berharap kasus dugaan penganiayaan murid ini diselesaikan. Diketahui momen yang disebut perdamaian itu, mempertemukan Supriyani dan Aibda WH serta istri. Dalam foto yang beredar viral di media sosial, Supriyani sudah bersalaman dengan orang tua murid yang menudingnya telah melakukan penganiayaan. Istri Aibda WH, NF juga bersalaman dengan Supriyani. Tak ada senyuman dari wajah kedua wanita yang tengah bersiteru. Sementara sang inisiator Bupati Konsel, nampak tersenyum dalam foto tersebut mempersatukan genggaman tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Perdamaian dilakukan Surunudin Dangga ini terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia juga turut berharap agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa dihentikan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Supriyani, Samsudin. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bupati Surunudin untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai oleh Bupati Konawe Selatan. Mulai dari menghindari riak-riak di desa Baito. Pemkab ingin menjaga keamanan dan mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito,
apalagi ini menjelang Pilkada 2024. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, kata Samsudin. Selain itu, Samsudin juga sempat mengungkapkan meskipun keduanya telah saling memaafkan, ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Walaupun, Bupati Surunudin berharap agar kasus ini dapat dihentikan. Supriyani juga telah memberikan maaf kepada Aibda WH. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo, Aibda WH, tandasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Merasa tertekan, Guru Supriyani memilih mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, yang dilakukan pada Selasa 5 November. Adapun kesepakatan damai tersebut turut dihadiri oleh orang tua korban, yakni Aibda WH dan istrinya, yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan. Dalam surat pernyataan yang ditandai 10.000 itu, ditembuskan ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kemudian ke Bupati Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Supriyani menuliskan dirinya tertekan dan terpaksa menjalani kesepakatan damai tersebut. Selain itu, Supriyani mengaku tak mengetahui isi dan maksud surat kesepakatan. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, saat dikonfirmasi membenarkan isi surat pencabutan kesepakatan damai. Imbas dari kesepakatan damai ini, Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Samsudin, yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Supriyani, diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan karena Samsudin dianggap tak berkoordinasi terkait kesepakatan damai. Sebelumnya, Samsudin mengatakan upaya damai yang diinisiasi oleh Bupati dilakukan agar tidak ada riak-riak di Desa Baito yang merupakan wilayah tempat tinggal Supriyani dan Aibda WH. Meski sepakat memaafkan, namun proses hukum di Pengadilan Negeri Andolo tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Sultra, Andri Darmawan, memberhentikan Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, Konsel, Samsudin. Dia diberhentikan buntut, menggiring, Guru Supriyani melakukan perdamaian di rumah jabatan atau rujab Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pertemuan dihadiri Samsudin bersama Supriyani, orang tua murid Aibda WH serta istri NF, serta Bupati Konsel dan Kapolres Konsel AKBP Febri Syam. Dalam pertemuan di rujab Bupati Konawe Selatan tersebut, Samsudin mewakili sebagai kuasa hukum Guru Supriyani. Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Darmawan, mengatakan, kasus hukum tersebut sudah dalam proses pengadilan. Selaku kuasa hukum Guru Supriyani, dia pun menepis kabar perdamaian dalam proses hukum yang sudah bergulir. Jadi terkait permintaan perdamaian, kita kan dipertemukan salam-salaman ya, tapi terkait poin kesepakatan perdamaian itu tidak ada, katanya kepada tribunnyusultra.com. Tidak boleh ada ditandatangani karena apa? Ini proses kan sudah di persidangan, kita sudah melalui tahap-tahap pembuktian, jelasnya menambahkan. Terkait pertemuan tersebut, kata Andri, Samsudin selaku Ketua LBH HAMI Konawe Selatan tak berkoordinasi apalagi untuk melakukan perdamaian.
Makanya terkait tadi pernyataan yang ditandatangani Samsudin selaku kuasa hukum sekaligus ketua LBH HAMI Konsel dilakukan tanpa koordinasi, ujarnya. Makanya saya memberikan ketegasan pemberhentian sebagai ketua LBH HAMI Konsel, kata Andri menambahkan. Andri mengatakan dalam perkara kasus Guru Supriyani, tim kuasa hukum fokus untuk melakukan pembuktian. Intinya bahwa kita tidak sedang berdamai dalam perkara ini, karena kita fokus dalam pembuktian perkara, jelasnya. Dan tindakannya telah menandatangani kesepakatan damai itu adalah tindakan yang sudah dilarang, dan itu pelanggaran kami melakukan pemberhentian terhadap Ketua LBH HAMI Konawe Selatan, ujarnya menambahkan. LBH HAMI Sultra lalu menunjuk Lahamildi sebagai pelaksana sementara Ketua LBH HAMI Konawe Selatan. Sebelumnya, Samsudin mengatakan pertemuan itu merupakan inisiatif Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Pertemuan tadi itu inisiatif Bupati Surunudin untuk mencoba mendamaikan keduanya, katanya saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Kata Samsudin, upaya damai tersebut dilakukan supaya tidak ada riak-riak di Kecamatan Baito. Apalagi dua orang ini kan warga desa Baito, jelasnya. Menurutnya, Bupati Surunudin menitikberatkan kondisi keamanan di Kecamatan Baito, utamanya menjelang momen pemilihan kepala daerah atau Pilkada Konawe Selatan 2024. Intinya Pak Bupati menitikberatkan pada keamanan di Baito, apalagi ini menjelang Pilkada 2024, ujarnya. Jangan sampai karena kejadian ini ada yang memanfaatkan untuk adu domba di sana, itu yang dihindari, lanjutnya. Kendati demikian, Samsudin memastikan proses hukum kasus ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Andulo. Meski Bupati Konsel dalam pertemuan tersebut berharap kasus Guru Supriyani tersebut dihentikan. Proses hukum tetap berjalan, tapi tadi Pak Bupati menyampaikan kepada Kejari dan berharap kasus ini dihentikan, ujarnya. Guru Supriyani pun disebutkan juga sudah memaafkan Aibda WH yang menuduhnya menganiaya anaknya. Tadi juga Supriyani sudah memaafkan Pak Bowo dan dalam pertemuan tadi Ibu Supri tidak sedang berada dalam tekanan, kata Samsudin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, terpaksa menandatangani surat damai di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, pada 5 November 2024. Tindakan ini diambil setelah konflik yang berkepanjangan dengan orang tua murid, Aibda WH, yang menuduh Supriyani menganiaya anaknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Kasus ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, dengan 5 kali sidang yang telah digelar. Sebelum mencapai tahap persidangan, mediasi telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Supriyani beberapa kali berusaha membuka ruang damai, meskipun ia tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan penganiayaan. Orang tua Aibda WH dan istrinya baru bersedia melakukan mediasi setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Upaya mediasi kembali dilakukan menjelang persidangan perdana, namun tidak berhasil. Mediasi yang diprakarsai Bupati Konawe Selatan berlangsung pada 5 November 2024. Dalam momen tersebut, Supriyani terlihat bersalaman dan bahkan memeluk istri Aibda WH, yang menunjukkan adanya niat untuk saling memaafkan. Namun, setelah menandatangani surat kesepakatan damai, Supriyani merasa tertekan dan terpaksa. Pada 6 November 2024, Supriyani mencabut surat damai tersebut melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut. Andri Darmawan, selaku pihak yang terlibat, membenarkan bahwa Supriyani telah mencabut kesepakatan damai tersebut. Dengan adanya pencabutan surat damai ini, perjalanan kasus Supriyani akan terus berlanjut di pengadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Itu diarahkan sama pengacara, maksudnya dijemput sama pengacara. Iya, di sana kebetulan setelah saya sampai di kantor Rujak, ada pengacara Pak Samsudin yang datang juga di sana, dan saya disuruh mempertimbangkan itu, dan saya serahkan kepada pengacara saya. Berikut ini kronologi surat damai Guru Supriyani yang mencuat usai dipanggil Bupati Konawe Selatan, Konsel Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia tak tahu menahu adanya agenda perdamaian yang akan dilakukan untuk mengakhiri kasus dugaan penganiayaan murid yang dituduhkan terhadapnya. Supriyani yang awalnya berencana ke Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, mendadak dipanggil Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Namun ternyata saat tiba di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, ia baru menyadari akan didamaikan dengan pihak Aibda WH dan istri, orang tua murid yang menuduhnya melakukan penganiayaan. Seperti diketahui, Guru Honorer Supriyani tengah berjuang untuk membuktikan tudingan penganiayaan terhadap muridnya tak benar adanya. Dalam proses pembuktian tersebut, Supriyani mendadak menggemparkan publik dengan adanya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan. Hal tersebut mencuat usai rekaman video viral momen damai itu beredar di media sosial. Nampak Bupati Surunudin Dangga sebagai inisiator menyatukan tangan kedua belah pihak yang bersiteru, Supriyani, Aibda WH dan istri. Ada pula momen di mana Supriyani dan istri Aibda WH, NF saling berpelukan. Pada momen itu, juga ada surat damai yang ditandatangani Supriyani. Namun secara tiba-tiba pula, Supriyani mencabut surat damai tersebut dan mengungkapkan pada momen perdamaian itu dirinya merasa tertekan. Berdasarkan surat tertulis diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Pernyataan tertulis Supriyani ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, Pit, Sus, 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi, tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Saat ditemui di Propam Polda Sultra, Supriyani lantas membeberkan peristiwa di balik perdamaian yang terjadi pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, kemarin. Ia menyebut bahwa dirinya tidak tahu menahu akan menjalani proses damai yang diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Supriyani memiliki agenda untuk hadir sebagai saksi diperiksa Propam Polda Sultra. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang dari oknum polisi dalam proses mediasi kasus Guru Supriyani. Namun sayangnya, Supriyani tak berkesempatan hadir karena tiba dipanggil Bupati Konawe Selatan ke Rujak. Kemarin, 5/11, ya saya sudah ada panggilan ke Propam. Namun sebelum saya berangkat ke Propam, saya dibawa ke Rujak Bupati Konawe Selatan untuk dipertemukan oleh orang tua korban. Dan di situ, isi percakapan Pak Bupati itu untuk atur damai dan permintaan maaf. Tapi bukan permintaan mengakui kesalahan, jelasnya. Ia dipanggil Pak Bupati, tuturnya. Di sana, ia pun melihat Samsudin yang saat itu masih menjadi pengacaranya juga sudah hadir di Rujak. Di sana kebetulan, setelah saya sampai di Rujak ada pengacara Pak Samsudin yang ada juga di sana, jelasnya. Supriyani lantas diajak berbicara soal perdamaian yang akan dilakukan bersama dengan orang tua korban. Dan saya disuruh mempertimbangkan itu, atur damai, dan seluruhnya saya serahkan ke pengacara saya, tuturnya. Ia pun disodorkan sebuah surat yang dalam pengakuannya tidak sempat dibacanya. Hal ini karena Supriyani mempercayakannya kepada sang pengacara, Samsudin yang turut hadir dalam empen tersebut. Tidak Pak, tidak dibaca,
karena saya serahkan sama pengacara saya, tuturnya. Selain itu, Supriyani mengungkap soal surat damai yang ternyata diketik pada saat itu oleh pengacaranya sendiri. Ia lantas disuruh menandatangani surat tersebut, yang belakangan diketahui isinya adalah atur damai dan saling memaafkan. Saya di situ, pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca juga isinya karena saya serahkan semua pengacara. Di situ saya disuruh tanda tangan, jelasnya. Supriyani menyebut pada dasarnya,